Alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan malam hari ini kita buka pengajian kita dengan baca surat Al-Fatihah ila hadil Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Thumma rahiyaba ibnal anbiya'i wal mursalin was sahabati wat tabi'in wasyuhada'i was sholihin. Syailana wa lahumul Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Pembahasan kita malam hari ini yaitu tentang adabul jum'ah wa hay'atuha, tata cara atau adab-adab ketika pelaksanaan sholat Jumat. Apa saja yang disunnahkan ketika akan melaksanakan sholat Jumat? Pada kesempatan sebelumnya kita telah membahas tentang rukun dan kewajiban ketika pelaksanaan sholat Jumat. Nah, pada kesempatan malam hari ini kita lanjutkan tentang sunnah-sunnah dan adab-adab yang dilakukan ketika pelaksanaan sholat Jumat. Dan ini sifatnya anjuran. Liyaumil jumu'ati, hari Jumat memiliki, wa sholatuha, dan sholat Jumat juga memiliki adabun, beberapa adab atau beberapa kesopanan, tata krama, tata cara masnunatun yang sifatnya disunnahkan. Yang bagi hendaklah al-ihtimamu, diperhatikan, biha terhadap adab-adab tersebut, wan nadbu wadda'bu 'alaiha, dan juga kita dianjurkan untuk mengarah ke situ. Wahia, apa saja sunnah-sunnahnya? Yang pertama yaitu al-ghuslu, ya. Al-ghuslu, mandi. Jadi yang pertama disunahkan untuk mandi berdasarkan sabda Nabi Muhammad SAW di dalam riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, idza jaa ahadukum ilal jum'ati falyaghtasil. Jika datang pada kalian, ya, jika kalian datang untuk melaksanakan sholat Jumat, maka hendaklah dia mandi. Dan di sini lam di sini adalah lam perintah. Ketika fi'il mudhari', fi'il yang menunjukkan sedang, diawali oleh lam, ini namanya perintah. Falyaghtasil, maka mandilah, gitu ya. Dan mandi di sini sifatnya sunnah, ya, bukan kewajiban, ya. Meskipun di situ perintah, tetap dan makna perintah itu adalah dalam ilmu usul fikih al aslu fil amri lil wujub. Perintah itu aslinya menunjukkan kewajiban, tetapi hadis tersebut tidak dimaknai kewajiban karena ada satu hadis yang lain, ya. Jadi mengumpulkan satu hadis dengan hadis yang lain, di mana hadis yang lain mengatakan, yang diriwayatkan oleh Jadi Rasulullah SAW bersabda, man tawadda'a yaumal jumu'ati, barang siapa yang wudu pada hari Jumat, fiha fabiha, maka itu cukup baginya, wa ni'mat, dan itu utama, ya, dan itu bagus, gitu ya. Wudu saja itu sudah bagus. Wa man ightasala, dan barang siapa dia mandi, fal ghuslu afdal, maka mandi itu lebih utama, gitu ya. Artinya kalau dia sudah wudu saja itu sudah cukup, ya. Tetapi kalau mandi itu lebih diutamakan. Nah, kapan batasannya? Kalau dia bekerjaannya itu hanya sekedar nggak terlalu membuat dia berkeringat, maka dari pagi itu sudah cukup, ya, pagi, ya, itu hanya setelah subuh itu, ya. Tetapi kalau pekerjaannya itu bikin keringat banyak dan bikin kotoran, maka menjelang sholat Jumat itu dianjurkan untuk mandi. Kenapa? Tujuannya itu bukan hanya sekedar sunnah, tetapi supaya ketika melaksanakan sholat yang secara berjamaah itu tidak membuat orang lain itu terganggu. Dan ini ada kaitannya dengan sunnah yang kedua, yaitu tandziful jasad, membersihkan tubuh minal ausakhi, dari kotoran, warrawaih al kariha, dan juga aroma-aroma yang tidak sedap, wal iddihan wa tatayyub. Yang berikutnya yaitu
bersolek ya, kalau itu berdandan lah ya, dan berwangi-wangi. Nah, artinya apa? Kita jangan sampai ketika masuk ke masjid itu dalam kondisi berkeringat dan mengeluarkan aroma yang tidak sedap. Begitu juga baju kita gitu ya. Maka ketika berjamaah itu Nabi Muhammad SAW itu memakruhkan, tidak menyukai yang namanya orang habis makan apa itu namanya bawang putih ya, bawang putih khususnya. Kalau bawang putihnya dimakan mentah-mentah biasanya. Nah, ada orang yang modal suka begitu, nah itu harus disikat dulu dan dibersihkan baru masuk ke masjid. Nah, ini sebetulnya tidak hanya sholat Jumat tetapi secara umum berjamaah ketika berkumpul dengan banyak orang, khususnya ketika sholat Jumat. Tujuannya adalah sosial. Wadzalika li alla yata'adda bi ahadun minan nas. Jadi tujuannya itu sosial, tidak hanya sekedar karena ingin menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Agar orang lain itu tidak merasa terganggu. Bal liya'lafuhu wa yasirhu bil liqa' bihi. Bahkan ditujukan agar orang lain itu suka dan senang ketika bertemu dengannya. Begitu. Waqad alimta, dan kita tahu anna min rukhsati tarki sholatil jum'ah, di antara rukhsah keringanan orang boleh meninggalkan sholat jamaah secara umum an yakuna qad akala dzarihin karihin yata'adza binnas. Jadi kalau ada orang yang makan mengkonsumsi sesuatu yang membuat orang lain itu tidak nyaman, tidak merasa terganggu gitu ya, maka itu termasuk bagian dari keringanan. Artinya apa? Kalau kita dalam kondisi masuk waktu sholat, sementara badan kita itu, badan maupun pakaian kita itu tidak mengenakan orang lain, maka itu termasuk keringanan untuk meninggalkan sholat jamaah. Ya, kalau di sini hanya disebutkan aroma mulutnya, bisa jadi bajunya, gitu ya, bisa jadi keringatnya dan lain sebagainya. Pokoknya yang sesuatu membuat orang lain di sekitar kita itu tidak suka, gitu ya. Oleh karena itu kita dianjurkan untuk memakai wangi-wangian. Dan itu juga wangi-wangian juga jangan terlalu mencolok sehingga membuat orang lain tidak suka juga. Rawal Bukhari, diriwayatkan dari Imam Bukhari an Salman Al-Farisi radhiyallahu taala anhu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam la yaghtasilu rajulun yaumul jumu'ati wa yatatahharu mastata'a min tuhrin wa yadahinu min duni aw yamassa min tibi baitihi thumma yakhruju fala yufarriqu baina ithnaini thumma yusalli ma kutiba lahu thumma yunsitu idza takallama al-imam illa ghufira lahu ma bainahu wa bainal jumu'atil ukhra. Tidaklah seorang pria mandi pada hari Jumat wa yatatahharu, dan kemudian bersuci ya, yang memungkinkan bagi dia, wa yadahinu, dan memakai wangi-wangian min duni, dari wangi-wangian yang dia punya, au yamassa min tibi baitihi. Duhun itu sebetulnya minyak ya, minyak wangi gitu ya, minyak rambut gitu ya, minyak rambut. Au yamassa min tibi baitihi, atau mengusap minyak wangi yang dia punya, summa yakhruju, kemudian dia keluar, fala yufarriqu baina itsnaini, kemudian dia tidak memisahkan antara dua orang, summa yusalli ma kutiba lahu, kemudian dia sholat melaksanakan apa yang diwajibkan baginya, maksudnya adalah sholat Jumat, summa yunsitu, kemudian menyimak idza takallama al-imam, jika imam sedang khutbah, illa ghufira lahu. Nah, ini ada tambahan summa yakhruju fala yufarriqu baina itsnaini. Fala yufarriqu baina itsnaini ini wallahu alam ya maksudnya, tapi kalau saya memahami di sini dia tidak dia tidak datang terlambat, sehingga dia kalau mau masuk itu harus kanan kiri kalau mau masuk ke barisan-barisan itu sudah rapat ya. Kalau belum rapat sih masuk nggak apa-apa, tapi kalau sudah rapat kemudian kita nyesel, itu yang membuat orang lain terganggu, berarti kan kita datang terlambat sehingga kita harus menyibak-nyibak saf yang sudah ada. Kalau masih kosong ya berarti tidak masalah. Maka dia tidaklah melaksanakan itu tersebut, jadi mandi kemudian berwangi-wangian ya, kemudian dia sholat dan mendengarkan khutbah, illa ghufira lahu ma bainahu wa bainal jumu'atil ukhra. Dia selama 1 minggu itu diberikan ampunan, gitu ya. Ya. Artinya apa?
ini meskipun sifatnya campuran antara ibadah sosial dan ibadah ubudiyah yang sifatnya horizontal ya. Jadi vertikal dan horizontal. Jadi tidak hanya ibadah yang sifatnya vertikal saja kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi Allah Subhanahu wa taala dan Nabi Muhammad SAW itu memperhatikan bagaimana seseorang itu tidak hanya nyaman dia sendiri dan nyaman kepada Allah, tetapi nyaman orang di sekelilingnya juga. Kemudian yang ketiga, lubsu ahsanith thiyab, memakai baju yang paling andalannya, yang paling bagus lah. Karena ini lebaran mingguan gitu ya. Kalau lebaran setahun sekali juga dianjurkan untuk memakai pakaian yang paling bagus. Maka ketika melaksanakan sholat Jumat juga begitu. Maksudnya bagus di sini dalam parameter ya, sesuai dengan kondisi adat istiadat yang berlaku. Kalau sekarang yang lagi ngetren kan baju koko. Baju koko ini bukan baju muslim ya. Dikatakan baju muslim karena sesuai dengan Islam, maksudnya menutup aurat dan sebagainya. Ataupun modelnya ini bukan baju muslim tapi baju koko. Baju koko itu baju Cina, Chinese. Ya, jadi baju Chinese itu baju koko, baju takwa ini. Sebenarnya bukan baju muslim tapi baju Cina aslinya. Jadi kalau kita anti produk Cina ya sebetulnya lucu karena ini produk Cina. Gayanya trennya gaya-gaya model Cina. Koko ini kan namanya juga baju koko. Ya baju Chinese ya kalau lihat. Cuman warnanya kalau Chinese itu kalau lagi acara apa itu namanya merah-merah saja. Warnanya merah kalau lagi tahun baru Imlek itu kan cuman merah saja. Tapi gayanya seperti ini ya. Rawah Ahmad diriwayatkan dari Imam Ahmad wa ghairu dan selain Imam Ahmad. Imam Ahmad ini muridnya Imam Syafi'i dan yang Imam Madhab Hambali. Beliau berkata dari Rasulullah SAW, beliau meriwayatkan satu hadis dari Muhammad SAW. Qala man ightasala, barang siapa yang mandi yaumal jumu'ati pada hari Jumat, tsumma labis ahsanat thiyabihi, kemudian dia memakai baju yang paling bagus ya bagi dia. Ya, jadi bajunya itu baru ngeluarin dari lemarinya. Wa masatiban in kana indah, dan dia ngoleskan minyak wangi jika punya. Tsumma masya, jika punya ya, jika nggak punya ya beli kalau punya, duit kalau nggak punya ya minimal tidak bau. Tsumma masya, kemudian dia berjalan ilal jumu'ati wa alaihi sakinah, dia berjalan untuk melaksanakan sholat Jumat dan dia dalam kondisi tenang, tidak buru-buru gitu ya. Wala yatakhat wa lam yatakhatta ahadan wa lam yu'dihi. Nah, ini ada tambahannya itu ya tidak melukai orang lain. Dalam perjalanannya itu dia nggak melukai orang lain, dia tidak berbuat buruk pada orang lain, tidak berkata-kata kotor terhadap orang lain. Ya, itu campuran, tidak hanya sholat tetapi juga ada amal soleh juga. Tsumma raka'a, kemudian dia sholat, rukuk maksudnya itu adalah sholat. Maqudiyalahu, yang ditetapkan, diwajibkan atas bagi dia. Tsumma antadzara. Nah, maqudiyalahu ini maksudnya sholat Jumat tadi. Tsumma antadzara, kemudian dia nunggu, habis sholat kemudian nunggu hatta yansharifal imam. Nah, ini malah kalau bagusnya ini dalam riwayat Imam Ahmad itu sampai imamnya pulang. Jadi biasanya kita kan kalau kebanyakan sholat Jumat itu imamnya masih wirid ya, belum doa, kita udah pulang duluan. Nah, kalau di sini ada tambahan ya, sementara dia nunggu, baca wirid dulu, doa dulu hatta yansharifal imam, sampai imam beranjak. Berarti kan imam berdoa minimal gitu ya. Kemudian beliau pamit, kita baru pamit. Ghufira lahu ma bainal jum'atain. Ini ada tambahan tadi itu, sampai imamnya beranjak baru kita pergi gitu ya. Dia akan diampuni dosanya antara dua Jumat. Berarti seminggu berikutnya, satu Jumat berikutnya itu diampuni. Enak ya? Jadi ada tambahan wal afdal an takuna thiyab baydun, dan dianjurkan pakai baju yang putih. Dianjurkan, ya sunnah gitu ya. Ini berdasarkan sabda Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, qala ilbathu min thiyabikumul bayad. Pakailah oleh kalian dari baju-baju kalian al-bayad yang berwarna putih. Fa innaha, sesungguhnya putih, min khairi thiyabikum, di antara baju terbaik kalian, wa kafinu fiha mautakum, dan ini bagian dari baju yang dipakai untuk mengkafani ya. Ini perintah dari Nabi Muhammad SAW yang sifatnya sunnah. Artinya apa? Kalau misalnya tidak dipakai kafan
Putih juga boleh, tetapi afdalnya, jadi sunnah muakkadnya adalah putih. Tidak hanya kafan, termasuk kita pakai baju putih ketika sholat, itu juga disunnahkan. Nah malah dulu waktu di pesantren itu, di pesantren saya dulu, kami dulu itu di Lamongan, itu kiainya itu mewajibkan santrinya pakai baju putih ketika sholat berjamaah. Sampai pengurus pondoknya itu bikin peraturan, ya karena anjuran dari kiai itu, sangat suka kiainya berdasarkan hadis ini, sampai diwajibkan yang tidak pakai baju putih dipanggil ke kantor, ya kemudian diperingati, masih lagi kemudian dihukum, bajunya diambil besoknya gitu. Jadi sampai ketat begitu. Karena apa? Kiai itu sangat suka dengan baju putih ketika melaksanakan sholat berjamaah, supaya ketika kita melaksanakan sholat itu tidak hanya kita, orang yang belakang kita itu kan melihat putih-putih semua, seperti seraya kita itu, yaitu beribadahlah kalian seakan-akan besok mati gitu ada. Ya kalau kita melihat baju putih ketika sedang sholat, itu seperti kita itu mengingat mati gitu kan. Karena pakai putih itu pakaiannya jenazah yang akan dikuburkan. Kemudian yang keempat, akhdudz dzufr wa tahdhibus sya'r, memotong kuku dan merapikan rambut, ya. Rambut itu semua rambut, ya. Rambut ini, ya. Kemudian rambut-rambut yang lain, ya. Banyak, ya. Pokoknya rambut-rambut yang kurang rapi dirapikan. Li khabaril Bazzar fi musnadihi, berdasarkan hadis dari Imam Al-Bazzar fi musnadi, dalam musnadnya, kitab musnadnya, annahu sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yuqallim adzafirahu, beliau itu memotong kukunya, wa yaqusu syaribahu, dan memotong kumisnya, yaumul jum'ati, pada hari Jumat. Jadi sunahkan itu potong kuku, ya, merapikan rambut, merapikan kumis dan sebagainya itu di hari Jumat. Atau ada yang mengatakan dalam beberapa kitab itu sore Kamis itu sudah dianjurkan, ya. Tapi kalau paling tidak sebelum sholat Jumat, gitu ya. Atau dari pagi juga boleh. Artinya apa? Itu memang rutinan seorang muslim itu begitu sunahnya. Jadi jangan sampai kukunya panjang, jadi dia nanti akan menyimpan kotoran, kalau itu sulit dibersihkan, gitu ya. At-takbir, at-tabkir ilal masjid, yang kelima ini sebaiknya memang pagi-pagi, gitu. Artinya pagi-pagi itu ya jam 10, jam 11, jam setengah 12 itu sebelum batasannya itu sebelum adzan. Ya, syukur-syukur nanti pas waktu, ya kalau biasanya kita tuh di masjid-masjid kan ada tilawah gitu ya, tilawatul Quran. Nah, itu kita datang. Yang paling telat itu biasanya dianggap telat itu adalah ketika, jadi dalam satu riwayat itu ada absensi malaikat. Kalau imam itu sudah naik mimbar, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, udah mau adzan kedua, itu absennya udah ditutup. Absennya udah ditutup, gak ada absennya. Artinya apa? Dia hanya dapat pahala sholat Jumat, tidak dapat pahala tambahannya, tidak dapat pahala pagi-paginya, gitu ya. Meskipun tetap sah sholat Jumatnya. Rawal Bukhari, Imam Bukhari, ini ada hadisnya ini. Dan Imam Muslim, an Abi Hurairah, diriwayatkan dari Imam Abu Hurairah, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya beliau bersabda, man igtasala yaumal jumu'ati ghusl janabah, siapa yang mandi pada hari Jumat sebagaimana mandi janabat, mandi yang besar itu, seluruh sekujur tubuh, tsumma roha, kemudian dia berangkat, faka'anna maqarraba badana, ya, dia seperti berkurban unta. Wa man roha fi sa'ati tsaniyah, dia berangkat pada jam kedua, maksudnya ya jam berikutnya lebih telat lagi, faka'anna maqarraba baqarah, dia seperti menyembelih sapi. Kemudian wa man roha fi sa'ati tsalitsah, pada jam ketiga, maksudnya di waktu yang ketiga, jadi dibagi tiga, pertama, kedua, dan ketiga. Faka'anna maqarraba kabshan aqran, dia seperti menyembelih atau berkorban kambing gibas yang sudah bertanduk. Wa man roha fi sa'ati rabi'ah faka'anna maqarraba dajajatan, dia seperti yang keempat, di jam keempat
itu nanti satu hari di pagi Jumat itu akan dibagi 4 ya. Nanti ada 5 juga ya yang terakhir itu ya. Jam keempat faka'annama qarraba dajajatan, dia seperti menyembelih atau berkurban dajajah. Dajajah itu ayam betina. Wa man raha fi sa'atil khamisah, siapa yang berangkat pada jam kelima, faka'annama qarraba baidah, dia seperti berkurban sebutir telur. Yang terakhir, fa idza kharajal imam, sementara imam jika sudah keluar, maksudnya adalah imam itu sudah naik di atas mimbar, hadratil malaikah, maka malaikat datang, yastami'una dzikr, mendengarkan zikir. Begitu ya. Jadi ketika jadi malaikat ketika imam belum naik mimbar, dia itu berdiri di atas pintu. Ya, itu ibaratnya kita kan nggak tahu ya. Seperti itu, dia ngabsen satu persatu dia sholat Jumat. Nah, pas waktu dia dapat doa dari malaikat. Ketika imam naik mimbar, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kemudian adzan, kemudian malaikat ini mulai menyimak mauidhah atau nasihat dari imam. Artinya dia sudah tidak lagi mencatat keutamaan dia datang lebih awal. Jadi batasan jam pertama, jam kedua, jam ketiga, jam keempat sampai jam kelima itu berapa? Wallahu alam ya. Tapi paling tidak batasannya itu ya dari pagi. Tapi kalau di sini tidak biasa dari pagi. Tapi paling tidak kalau kita nggak kerja, pagi lebih bagus untuk melaksanakan i'tikaf, gitu ya. Tapi pada dasarnya ini lebih diutamakan di masjid-masjid ya, khususnya kayak Masjidil Haram dan sebagainya. Wallahu a'lam bishawab. Pada intinya adalah kita dianjurkan untuk lebih pagi, jangan sampai datang itu imam sudah naik mimbar gitu ya. Apalagi sudah adzan selesai. Yang keenam, sholatu raka'ataini 'inda dukhulil masjid. Nah, ini salat 2 rakaat ketika masuk masjid atau disebut dengan tahiyatul masjid. Dan ini hendaklah jangan ditinggalkan. Karena sangat dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW, idza jahadukum yaumal jum'ah, pada hari Jumat telah datang pada kalian, wal imamu yakhtub, sementara imam telah khutbah, falyarka raka'ataini, enggak apa-apa kalau imam sudah khutbah, kalian rukuk saja 2 rakaat, salat apa? Ya, salat tahiyatul masjid, meskipun imamnya sudah khutbah tetap saja salat 2 rakaat. Tetapi di sini wal yatajawwaza fihima, hendaklah dengan membaca doa-doa yang sifatnya wajib saja, jangan malah diperpanjang sholatnya. Ya, kalau imam sudah naik mimbar, sholat sunnahnya jangan diperlama. Jadi cepat-cepat saja, yang penting tetap tumakninah ya. Tetapi jangan ditinggalkan sholatnya. Yang terpenting adalah kamilatul arkan, rukun-rukunnya sempurna, sunnah-sunnah dan adabnya. Adapun yang terpenting baca surat juga yang pendek-pendek saja, jangan dipanjang-panjangkan. Hadza idza lam yabul khatib awakhirul khutbah. Ini tapi jangan dilakukan ketika khatibnya sudah akhir khutbah, sudah mau doa, barakallahu li wa lakum, ya udah langsung duduk saja. Tapi kalau masih awal-awal silakan sholat. Wa illa falyantadir qiyamus shalah. Ini udah masuk khutbah kedua masih sholat juga, sholat sunnah. Ini jangan ya. Cukup nunggu sholat dimulai, karena udah khawatir nanti dia sholat udah qomat ya, akan merepotkan dia sendiri. Wa tafudu hatani raka'ataini bijulusihi, ya, tetapi tidak apa-apa kalau dia imam sudah khatib sudah mau selesai khutbahnya, udah langsung duduk saja. Dengan duduk itu dia tidak boleh untuk melaksanakan sholat sholat 2 rakaat tahiyatul masjid. Fa in jalasa, dia jika duduk, lam yasih minhu ba'du salat nafilah. Jadi kalau orang sudah masuk masjid belum salat tahiyatul masjid, dia langsung duduk, maka udah enggak ada kesunahan bagi dia. Jadi syarat salat tahiyatul masjid itu baru masuk langsung salat. Kalau udah duduk hilang kesunahannya. Salatnya salat qabliyah zuhur atau qabliyah asar atau qabliyah maghrib atau qabliyah isya. Nah, sholat tahiyatul masjidnya sudah gugur. Yang ketujuh, al-insat lil khutbataini, menyimak dengan seksama bacaan khutbah. Ini adab-adab, tetapi di sini
kebanyakan mengatakan ini adalah wajib, bukan sunnah. Ya. Diriwayatkan dari Imam Bukhari dalam sahihnya, dari Imam Muslim wa ghairuhuma an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, bisa dibaca gitu ya. Idza qulta li sahibika yawmal jum'ati ansit wal imamu yakhdubu faqad wa man lagha falaysa lahu fi jum'ati tilka syai' atau wa man lagha fala jum'ata lahu ansitu wasma'u wa ati'u rahimakumullah. Isinya begitu. Tapi sebaiknya dipahami ini maksudnya. Jadi ini bukan sekedar pujian. Ini tidak ada gunanya kalau tidak dipahami. Ini bukan sholawat, bukan pujian, tetapi ini hadis Nabi yang artinya idza qulta li sahibika yaumal jumu'ati ansit wal imamu yakhdu faqad laghaw wa man lagha falaysa lahu fi jumu'ati syai'un. Maksudnya adalah idza qulta, jika engkau berkata li sahibika, bagi sampingmu, kanan kirimu, saudaramu, pada hari Jumat, ya, yaumul jumu'ati ansit, diam. Wal imamu yakhutbah, sementara imam sudah khutbah, faqad laghut, engkau dianggap sudah lagho. Lagho itu apa? Lagho itu yang enggak ada gunanya. Sementara dia lagho itu berbicara yang tidak ada gunanya dan merusaklah gitu ya. Falaysa lahu fi jum'ati syai', dia enggak mendapatkan pahala Jumat. Apalagi yang ribut, yang bilang itu saja enggak dapat pahala Jumat. Karena apa? Dia mengganggu khatib sedang khutbah, bikin tidak konsentrasi gitu ya. Orang kanan kiri yang mendengarkan. Nah, sebetulnya tidak hanya itu. Kalau itu saja mengganggu, itu kan meskipun hanya satu kata SS gitu ya, tapi maknanya kan sudah dipahami. Maksudnya adalah diam. Diam dalam bahasa Arabnya itu soh atau uskut. Soh dua kata, soh sama hak. Itu sudah dipahami. Soh itu dalam bahasa Arab itu sudah merusak mendengarkan khutbah Jumat. Itu baru saja. Apalagi mainin HP saat khutbah. Kalau non khutbah nggak terlalu masalah. Lagi khutbah, jawab SMS, jawab WA, main game, ya, baca berita, itu lebih parah lagi. Nggak mendengarkan konsentrasi orang lain, gitu ya. Nggak mendengarkan konsentrasi, nggak berkonsentrasi terhadap bacaan khutbah. Lam yahsul lahu fadlul matlub, meskipun dia gugur kewajiban salat Jumatnya, tetapi dia tidak mendapatkan pahala yang ya. Apa itu lagu? Lagu itu mala yahsunu minul kalam, sesuatu yang tidak bagus untuk diucapkan. Meskipun itu aslinya baik, tapi bukan pada tempatnya, ya tidak bagus. Adabun amatan yaumil jum'ah, adab-adab umum untuk hari Jumat itu yaumul jum'ati afdalul ayyamil usbu', hari Jumat itu hari terbaik ya, dan dia punya adab-adab. Apa saja ketika sedang hari Jumat di luar sholat Jumat ya, pembahasannya tentang keutamaan hari Jumat. Yang pertama tusannu qira'atu suratul kahfi fi yaumil jum'ah wa lailatiha. Disunnahkan baca surat Al-Kahfi pada hari Jumat atau malam Jumat. Ya, dalam hadis Nabi SAW pernah bersabda, man qara'a surat Al-Kahfi, siapa yang membaca surat Al-Kahfi fi yaumil jum'ati, pada hari Jumat. Surat Kahfi itu surat setelah Al-Isra, sebelum surat Maryam. Adha'a lahu minan nuri ma bainal jum'ataini, dia mendapatkan cahaya ya dari Allah Subhanahu wa taala melalui surat Al-Kahfi. Cahayanya antara dua Jumat ini dan Jumat berikutnya. Nah, ada juga menggunakan surat Yasin, nggak apa-apa. Ya. Surat Al-Kahfi, surat Yasin, surat Tabarak, surat yang lain ngaji gitu ya. Nah, kalau lebih bagus lagi surat Kahfi dibaca, surat Yasin dibaca, ya. Surat-surat yang lain dibaca juga. Yang ketiga, yusannul iktsar minad du'a. Nah, ini yang jangan sampai kita hanya repot berdebatnya, nggak baca surat Yasin, nggak baca surat Kahfi, tapi ribut debatnya. Mestinya surat Yasin, mestinya surat Kahfi, tapi nggak baca dua-duanya. Ya. Yasin juga enggak, Kahfi juga enggak. Yang bagus itu nggak usah berdebat, tapi baca surat Al-Kahfi atau surat Yasin saja, atau minimal surat
Al-Ikhlas 3 kali bagi yang enggak qiyam. Yang ketiga, yusannul iktsar minad du'a yaumaha wa lailataha. Disunnahkan untuk memperbanyak doa pada hari Jumat dan malam Jumat. Ini hari Jumat itu kata Nabi Muhammad SAW berdasarkan riwayat dari Imam Bukhari dan Imam Muslim dalam sahihnya, berarti hadisnya sahih. Anna Nabi SAW bahwasanya beliau Rasulullah SAW itu dzakara yaumal jum'ati faqala. Ketika menyebutkan hari Jumat, beliau bersabda, fiha sa'atun la yuwafiquha 'abdun muslimun wa huwa qa'imun yusalli yas'alullah ta'ala syai'an illa a'tahu iyyahu. Pada hari Jumat itu ada satu waktu la yuwafiquha 'abdun, ketika dia tidaklah seorang tersebut itu mendapati pada hari Jumat, seorang muslim, wa huwa qa'imun yusalli, kemudian dia saat itu sedang sholat, yas'alullah ta'ala, kemudian dia berdoa, ya, baik di sholatnya maupun di setelah sholatnya, illa atahu iyahu, maka dia akan mengijabahinya. Jadi sholat pada hari Jumat itu termasuk hari yang mustajabah untuk berdoa. Ya, kalau ingin dapat sesuatu, ya, doa apapun, ini sholat pada hari Jumat itu bagian dari hari yang mustajab untuk berdoa. Selain yang lebih utama lagi ketika di antara dua khutbah itu. Setelah adzan baca doa, kemudian khutbah pertama sampai jeda sekitar 1 menitan kita baca doa juga. Kemudian setelah sholat Jumat kita doa lagi. Tadi sampai imam menyingkir kalau bisa. Tapi kalau sedang buru-buru ya boleh saja, sunnah ya. Yang ketiga, yusannul iktsar minas shalah ala Nabi sallallahu alaihi wasallam fi yaumiha wa lailatiha. Memperbanyak sholawat Nabi di hari maupun di malam Jumat, gitu ya. Makanya di sini ada dibaan atau marhabanan, itu tujuannya biar baca sholawat. Inna min afdali ayyamikum yaumal jum'ah. Sesungguhnya di antara hari yang paling utama bagi kalian adalah hari Jumat. Fa'aktsiru, maka berbanyaklah alayya minas sholati fihi. Jadi berbanyaklah sholawat padaku. Fa inna sholatakum ma'rudatun alayya. Sesungguhnya sholawat kalian itu meskipun aku sudah mati, ini akan dihadirkan padaku. Bahkan ada yang mengatakan bahwasanya Nabi SAW itu nggak pernah meninggal meskipun sekarang meninggal. Kenapa? Ketika seorang baca sholawat itu Nabi akan menjawab. Ketika setiap orang salam, itu kan menurut riwayat orang yang meninggal pun akan mendengarkan salam dan menjawab, ya, meskipun kita tidak mendengar, meskipun kita tidak melihatnya, tapi secara ruhnya itu bisa menjawab salam. Dengan demikian Nabi itu nggak pernah mati, nggak pernah tidur. Kenapa? Karena selalu menjawab salam ketika kita sholat. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Itu kan bagian dari rukun sholat ya. Assalamu alayka, salam sejahtera bagimu. Bagimu berarti kan kita salam pada Nabi. Nah Nabi kan mungkin meninggal ya, tetapi ternyata kita menyampaikan salam pada Nabi, padahal itu kewajiban dalam sholat. Maka Nabi langsung menjawab meskipun kita tidak mendengarkan jawaban itu. Wa rahmatullahi, rahmat Allah. Assalamualaikum ya Nabi wa rahmatullahi wa barakatuh, dan berkah-berkahnya Allah kepada dia. Biarkan kita salam kan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buat orang yang ada orangnya. Ketika dilewati kubur, assalamu alaina wa assalamu alaikum ahlad diyar minal muslimin, wahai penduduk di negeri gaib ini, ya, itu yang gaib yang tidur-tidur itu akan menjawab meskipun kita tidak mendengar. Karena sebagian riwayat diriwayatkan dalam kitab Syarhus Sudur bi Syarhil Mauta bi Syarhi Awalil Mauta wal Kubur, Imam Jalaluddin As-Suyuti mengatakan beberapa riwayat ada aulia dan sholihin yang ketika salam lewat di kuburan assalamualaikum itu ada yang jawab. Meskipun ya kaget akhirnya kan. Ya, ada yang kaget gitu karena diperdengarkan. Tidak semua orang diperdengarkan. Kalau diperdengarkan itu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kemudian waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi itu memang nyata gitu. Artinya apa? Meskipun kita tidak mendengar, itu bukan berarti tidak ada suara. Gitu ya. Karena
pendengaran kita terbatas, penglihatan kita terbatas, panca indera kita itu terbatas, hanya mendengar yang kasat mata, hanya mendengar yang material saja. Banyak hal-hal yang gaib yang kita tidak diperdengarkan. Dimana kalau kita diperdengarkan akan membuat kita takut, gitu ya. Dan ini bagian dari keutamaan. Oleh karena itu, ya kita yakini meskipun beliau tidak jauh dari kita yakini apa yang kita bacakan dari selawat itu akan sampai kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan doa itu hanya akan sampai kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan menjadi pahala bagi kita semuanya. Jadi sholawat itu bukan ke Nabi kebaikannya, tapi kepada kita sendiri. Man sholla alayya sholatan, barang siapa yang sholawat, membaca sholawat kepadaku, satu sholawat, sallallahu alaihi biha ashron, membaca, mendoakan Allah akan merahmati dia 10 kerahmatan. Jadi setiap kita baca sholawat 1 kali, Allah ngasih 10 kali, begitu. Dan itu kerahmatan dari Allah Subhanahu Wa Taala berkat sholawat yang kita bacakan. Gitu ya. Jadi ketika baca sholawat akan dapat pahala dari Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu a'lam bishawab.